Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kita akan coba untuk mereview goal yang telah terjadi selama seminggu kemarin, dan kita coba buka dulu di time frame M15 guna melihat apa itu analisa kita kemarin. Sebenarnya di analisa kita kemarin tidak sepenuhnya jelek. Nah, saya kemarin mengharapkan dan memprediksi bahwa low di sini saya akan buy kalau sudah terjadi pengambilan low ini, ya kan. Oke. Dan ini setelah ini low ini diambil nih, ya kan. Nah, ini harga kan naik kan. Nah, cuman sayangnya ini nih terjadi di sesi Asia, guys. Nah, kelemahannya kalau ini terjadi di sesi Asia, maka saya jarang melihat ini, pasti ketinggalan karena memang saya jarang melihat market di sesi Asia. Saya hanya fokus di London dan New York, ya kan. New York itu pun saya nggak sampai malam, biasanya jam 8 jam 9 itu sudah, kalau nggak dapat ya sudah gitu. Nah, ini kalau teman-teman kemarin melihat ini dan mencari peluang buy ya, ini ya sudah lumayan loh ini naik. Nah, segini ini sudah lumayan ini. Nah, terus cara entry-nya gimana seandainya nemu ini ya? Kalau dilihat dari candle M15 ini ya susah juga sih. Saya pribadi kalau melihat seperti ini ya kan, ini bingung mencari konfirmasi. Yang jelas untuk arah sudah tahu ada pengambilan low di sweep di sini. Cuman untuk melihat konfirmasinya kalau seperti ini mau entry, saya terus terang seperti ini juga bingung. Nah, bisa turunkan time frame aja ke M5. Apa yang bisa kita lihat di M5? Nah, kalau di M5 ini kita bisa menemukan ini konfirmasinya. Apa itu? Nah, di sini liquidity ini ya, pengambilan sweep ini di sweep lagi di sini kan. Ya, di sweep lagi. Artinya di sini sebenarnya sudah membentuk double sweep, ya kan. Pertama yang di sweep itu adalah ini garis ini, berarti low yang di sebelah kiri, nggak perlu saya geser. Nah, kemudian membuat relatif equal low, terus di sweep sama candle ini. Oke. Nah, kemudian terkonfirmasi dia naik sampai akhirnya ngebreak ini swing yang menyebabkan sweep ini. Nah, ini kan ini kan di break. Nah, artinya ini terjadi change of character ini di M5 dan membentuk order block di sini. Nah, kita bisa entry setelah harga masuk lagi kan, ini kan break ini. Kemudian nah, ini bisa entry di sini untuk buy. Ini di M5 di sesi Asia. Jelas saya nggak dapat ini. Kenapa ya? Karena memang saya kalau sesi Asia memang jarang melihat. Nah, oke. Nah, kemudian saya tunggu sampai New York, saya buka sudah kelewat seperti itu. Dan kalau saya kan mantau di banyakkan di H1, saya tunggu di H1 itu ada fair value gap yang jelas gitu, fair value gap yang mendorong harga untuk naik buy ya. Tapi ternyata ini nggak ada gitu ya. Adanya memang di sini ini kan, yang di sini yang sudah terjadi, sudah diambil di sesi Asia tadi. Nah, jadi ya nggak nemu. Oke. Nah, ini oke. Nah, sebenarnya ya bisa sih kalau mau menggunakan order block yang dibentuk ini. Oke. Nah, cuman kalau targetnya ke atas ini, SL di sini ini sudah kena SL. Oke. Nah, saya tunggu sampai New York. Saya tunggu New York tuh sampai jam berapa ya? Jam 8 sampai jam 9, tapi saya akhirnya nggak dapat juga. Sebenarnya kalau mau sabar nunggu, dilihat di M15 setelah news release itu, ini membentuk ini loh, subtrend, di mana ada fair value gap buy, kemudian dimatikan fair value gap sell di sini.
Nah, dan harga ini kan habis mengambil liquidity di pucuk sini, ya kan. Bagus ini sebenarnya. Jadi saya yakin teman-teman yang jeli kemarin banyak yang dapat sell di sini pasti. Nah, ini kan keren kan di sini nih. Ini bagus, tapi saya nggak dapat. Saya sudah ini. Coba dilihat ini jam berapa. Nah, ini sudah jam 11. Berarti ya kalau waktu kita jam 10-an ya, jam 10 malam. Oke. Nah, ini bagus ya. Oke. Tapi saya sudah tidur ya. Oke. Nah, oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana kira-kira minggu depan peluang yang diberikan goal untuk kita. Oke, kita hapus dulu aja ya semua ya. Kita hapus. Kita balik ke time frame besarnya dulu guna mencari peluang di minggu depan. Kita ke time frame weekly. Nah, di weekly bisa kita lihat ternyata close-nya menjadi candle merah, artinya memang masih ada sinyal untuk turun, ya kan? Sinyal untuk turun, dan turun ini dia habis sweep ini kan, previous weekly high di sini. Ini meskipun kelihatannya sedikit gini, ini sweep ini. Oke, saya dekatkan, saya perbesar. Nah kan sweep kan. Oke, ini sweep. Sweep kan. Oke, kelihatan ya ada sweep. Ini lebih atasnya dikit. Oke. Nah, kemudian dia close menjadi candle merah meskipun enggak dominan, artinya itu enggak powerful close-nya. Tapi dari sini saya masih sekarang mengidentifikasi goal ini untuk weekly, setidaknya biasnya itu mau turun. Nah gitu. Kenapa? Ini sweep ini close-nya candle merah dan di bawah kan memang masih ada fair value gap. Jadi ini sebagai magnet, harga tertarik untuk ngisi ini. Ya, pandangan saya seperti itu. Jadi konteks dari weekly ini, time frame weekly ini di goal adalah seperti ini. Dia sebenarnya masih punya target untuk masuk ke sini eksternalnya, namun belum, dia turun, nge-sweep yang ini kemudian turun, artinya sebelum dia nanti naik ke eksternalnya ini, dia masuk dulu nih ke internal. Jadi kan semula kan ini sebagai eksternal, di break, maka dia harus kembali ke internal, baru kemudian nge-break lagi eksternal di sini. Jadi sementara seperti itu pandangan saya terhadap goal di time frame weekly. Jadi biasnya secara weekly ini sementara saya fokus cari sell untuk sementara. Nah, kita tinggal nanti cari konfirmasi bener enggak gitu. Nah, ada enggak konfirmasi sell di time frame yang lebih kecil kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan enggak ada ya enggak usah dipaksa. Karena secara keseluruhan tren dari goal di time frame weekly ini masih uptrend, ya kan. Hanya saja karena saya tradingnya itu enggak long term, enggak panjang-panjang amat, hanya intraday, maka di sini saya melihat peluangnya untuk sementara adalah yang bagus mencari peluang sell. Begitu dari tampakan candle seperti ini. Karena apa? Ya itu tadi di sini sebenarnya ini kan turunnya ini lemah ya. Jadi ini enggak yakin 100%, enggak di atas 80% ya, 60-70% kemungkinan masih ada akan penurunan. Karena apa? Sweep ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini masih ada fair value gap. Artinya dorongan yang dilakukan harga dari atas dengan pengambilan liquidity di previous weekly low ini menarik harga, mendorong harga untuk masuk ke dalam internal liquidity, yaitu fair value gap ini yang dijadikan magnet ya harapannya, sehingga harga tertarik untuk masuk ke sini gitu. Nah, nanti kalau sudah sampai ke zona internal liquidity atau fair value gap ini, baru kita akan mencoba peluang buy, mencari peluang buy untuk naik kembali harga gitu.
Oke, nah sekarang kita coba turunkan time frame ke time frame daily. Nah, kalau di time frame daily ini seperti ini, kita kan bisa perhatikan. Nah, ini previous daily high ini kan diambil. Setiap ada pengambilan liquidity maka berpotensi ada reversal, artinya yang semula naik akan ada penurunan, yang semula turun akan ada kenaikan, kayak gitu ya. Jadi secara daily ini kita sudah tahu ini paling enggak biasnya ini akan turun. Target pertama ya low-nya candle hijau ini, dan ini sudah diambil. Nah, kalau nanti mau turun lagi ya setidaknya di swing yang dibentuk di sini. Nah, ini karena ini dekat dengan zona liquidity, internal liquidity atau fair value gap, kemungkinan besar ya harga akan masuk ke sini baru kalau kemudian naik, seperti itu ya. Ini pandangan saya di time frame daily. Artinya time frame daily dan time frame weekly ini untuk sementara sepakat, dua-duanya ini mengindikasikan 60-70% akan ada penurunan lagi. Ini menurut pandangan saya. Oke. Nah, sekarang kita akan pantau di time frame H4. Nah, di time frame H4 ini bisa kita lihat nah, ini bagi teman-teman yang biasa menggunakan price action mungkin akan berpikir bahwa oh, di sini turun buat low, membuat high, lower low dan higher high. Nah, mungkin nggak di sini dia akan buy. Bisa jadi, cuman kemungkinan besar ini akan menjadi diamond ya kan. Atau ya biasanya diamond adalah Quasimodo yang tidak direspek ya kan. Dia akan lanjut turun baru kemudian naik. Diambil pucuknya baru kemudian naik. Yang sempurna kan biasanya kan hanya di LS ya, left shoulder di sebelah kirinya yang direspek ya, di sini direspek kemudian naik. Nah, kemungkinan besar dia akan turun gitu. Ambil ini baru kemudian boom naik. Nah, itu pandangan saya seperti itu. Cuman apakah itu benar ya belum tentu, namanya prediksi ya, namanya analisa. Nah, saya melihatnya itu di sini ya. Di sini kan ada semula ada fair value gap buy yang kemarin saya katakan, kalau ini di break, enggak di respect, maka kemungkinan besar akan ada penurunan. Nah, kalau kita tarik ke kanan kayak gini, nah di sini kan ya fair value gap juga kan ini. Coba ini kan fair value gap juga nih. Jadi kita punya BPR atau subtrend ya kan. Nah, di sini. Berarti ada kemungkinan kita akan mencari buy di zona-zona sini. Kita cari konfirmasi nanti di sini untuk mencari peluang sell. Nah, konfirmasinya di time frame M15. Seperti itu. Ini pandangan saya begitu. Nah, saya berharap nanti harga masuk ke zona sini, kemudian membuat reversal sell, kemudian kita sell dan target setidaknya di low sini. Nah, itu pandangan saya untuk gold. Nah, salah atau benar biar market yang membuktikan, namanya analisa, nggak ada yang 100% benar. Ya, salah ya wajar, benar ya alhamdulillah. Yang penting itu apa sih? Kita punya money management yang bagus. Jadi nggak asal. Yang penting kita tahu oh resikonya di sini. Kayak gitu. Kenapa ada SL ya? Karena memang nggak ada teknik yang 100% benar. Kayak gitu ya guys ya. Oke, saya rasa itu aja dulu. Cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.